Ini adalah buah kopi, dipetik oleh petani, diangkut ke tempat produksi dan diolah sehingga menjadi secangkir kopi. Secangkir kopi inilah yang selalu menemani si Joni di setiap malamnya. Lalu bagaimana kopi pertama kali ditemukan dan bagaimana kopi dapat menjadi populer seperti sekarang? Maka dari itu, kamu harus tahu. Tanaman kopi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di Abyssinia, wilayah Afrika pada abad ke-9 Masehi. Legenda paling terkenal dari asal-usul kopi adalah kisah Kaldi dan kambingnya. Kisah ini menceritakan seorang pengembala yang menemukan kambingnya dalam keadaan begitu energik setelah memakan sejenis buah beri. Karena penasaran akan buah tersebut, Kaldi pun mencoba untuk memakannya. Dan tara! Benih-benih cinta tumbuh bagaikan seorang remaja yang sedang kasmaran di dalam hati dan pikiran Kaldi. Pada saat itu, bangsa Ethiopia mengonsumsi biji kopi sebagai makanan sehat yang dicampur dengan lemak dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Baru pada abad ke-11, di saat pedagang Arab mulai membawa tanaman kopi dari Ethiopia ke Yaman, tata cara menikmati kopi mulai berubah menjadi lebih modern, yaitu dengan cara menyeduh biji kopi terlebih dahulu. Kopi semakin populer pada masa kekhalifahan Turki Utsmani dan mulai diperkenalkan di Konstantinopel. Di sana, dibuka kedai kopi pertama di dunia bernama Kifahan pada tahun 1475. Saat itu, lalu lintas perdagangan kopi hanya dilakukan di sebuah kota pelabuhan bernama Mocha yang terletak di Yaman. Saking pentingnya kota ini, orang-orang Eropa terkadang menyebut kopi dengan nama Mocha. Karena pasokan kopi tidak mencukupi kebutuhan pasar kopi Eropa pada saat itu, bangsa Eropa mulai mencoba untuk membudidayakan tanaman kopi. Belanda adalah salah satu negara Eropa pertama yang berhasil membudidayakan kopi di luar wilayah Arabia pada tahun 1616. Lalu pada tahun 1690, kopi dibawa Belanda ke Pulau Jawa untuk ditanam dan dibudidayakan secara besar-besaran. Sejarah kopi di Indonesia erat kaitannya dengan tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda. Tak heran jika pada saat itu, Indonesia pernah menjadi produsen kopi terbesar di dunia dengan kopi Jawa sebagai jenis kopi andalannya. Hingga saat ini, kopi masih menjadi minuman paling populer di dunia. Meminum kopi. Ini bumbu rahasianya, karena teknik menggonceng-goncengnya juga harus berbeda. Sudah mulai berwarna kuning, kecoklatan. Mungkin banyak yang tidak tahu bagaimana teknik tradisional dalam ini kopi sekarang yang sangat banyak digemari oleh penikmat kopi. Kita tunggu beberapa saat lagi. Terus-menerus menggunakan sendok gorengan, dan ingat ya, alat yang digunakan masih sederhana, masih kayu. Ini tutup untuk rokok, belanga. Ini kopinya. Ini rambutnya yang gonceng. Sudah mulai nampak kekuning-kuningan dan wangi sudah mulai terasa. Dan ingat, kebetulan lagi cuaca mendung
Inilah Kak, kami masuk ke nikmatnya. kopi no, enggak, Kak. Masukkan ke kopi itu. Ini adalah biji kopi robusta yang telah disangrai. Perlahan-lahan mulai Hah? Setelah sudah mulai berwarna ke kuning-kuningan beras tadi, masukkan biji kopi robusta tersebut. Selanjutnya, biji robusta itu diaduk, disangrai hingga merata, dan nanti akan menyatu biji kopi tersebut dengan beras yang tadi telah kita gongseng. Dan ingat, jangan sampai berhenti untuk mensangrainya atau menggongsengnya, nanti akan ada bagian yang gosong. Perlahan-lahan sudah mulai berubah warnanya, kita akan lihat dan saya akan ikuti terus bagaimana perkembangan selanjutnya. Proses tahap penggongsengan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Agar apa? Agar nanti hasil yang diciptakan lebih baik. Dan ingat, jangan pernah berhenti untuk menggongseng. Kita mulai tadi menggongseng pukul 17.11. Sedikit tambahan, kopi yang telah kita campurkan harus disesuaikan jumlah takarannya kepada bahan yang sebelumnya telah kita gongseng. Nah, ini masih proses penggongsengan. I see you later. Setengah jam. Nanti dia warna hitam ini. Memang mahal nanti, hatinya dikurangi.